Iran dihujani serangan udara dan rudal Amerika. Langit mereka dipenuhi ledakan. Pangkalan militer dihantam tanpa ampun. Tapi anehnya, banyak aset strategis Iran tetap bertahan hidup. Bukan karena pertahanan udaranya tidak bisa ditembus, melainkan karena Iran menyembunyikan kekuatan militernya jauh di bawah tanah, di dalam jaringan bunker rahasia pegunungan. Dan sekarang, sesuatu yang mengejutkan mulai terlihat di Indonesia. Diam-diam muncul peninjauan pembangunan bunker pertahanan di kawasan pegunungan Mojokerto. Pertanyaannya, apakah Indonesia mulai mempersiapkan strategi perang bawah tanah seperti Iran? Dan kalau benar, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan TNI di balik gunung-gunung itu? Belakangan ini perhatian publik diam-diam tertuju ke Mojokerto, Jawa Timur. Perhutani Pasuruan diketahui mendampingi Kodim 0815 Mojokerto melakukan peninjauan lokasi pembangunan bunker pertahanan di kawasan pegunungan dan hutan. Sekilas memang terlihat biasa, tetapi kalau dianalisis lebih dalam, proyek seperti ini bisa punya arti yang sangat besar untuk masa depan pertahanan Indonesia. Karena di era perang modern hari ini, bunker bukan lagi sekadar tempat perlindungan, ia bisa menjadi pusat penyimpanan rudal, gudang logistik perang, tempat perlindungan alutsista, bahkan shelter aset udara strategis. Dan inilah yang membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang diam-diam mengubah konsep pertahanannya? Perang modern hari ini sudah berubah total. Yang dihancurkan pertama kali bukan ibu kota, bukan pula pasukan infanteri di garis depan, tetapi pusat kekuatan strategis, pangkalan udara, gudang amunisi, radar pertahanan, pusat komando, tempat penyimpanan rudal. Karena begitu fasilitas-fasilitas itu lumpuh, kekuatan militer sebuah negara bisa turun drastis hanya dalam hitungan jam. Dan ancaman seperti ini sekarang semakin nyata. Drone murah saja mampu menghancurkan kendaraan tempur bernilai jutaan dolar. Rudal jelajah bisa menyerang target jauh di dalam wilayah musuh. Serangan presisi modern membuat fasilitas terbuka semakin rentan dihancurkan. Iran memahami ancaman ini sejak lama. Karena itulah mereka membangun jaringan fasilitas bawah tanah di kawasan pegunungan. Dan hasilnya benar-benar terasa. Saat serangan datang, banyak rudal dan aset strategis Iran tetap aman karena tersembunyi jauh di bawah tanah. Musuh mungkin bisa menguasai langit, tetapi belum tentu mampu menghancurkan seluruh kekuatan perang lawannya. Dan sekarang, pola seperti ini mulai dipelajari banyak negara lain, karena peperangan modern bukan lagi soal siapa paling kuat menyerang, tetapi siapa yang paling sulit dihancurkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Kenapa lokasi pembangunan justru dipilih di kawasan pegunungan dan hutan Mojokerto? Jawabannya sebenarnya sangat logis kalau dilihat dari sisi militer. Wilayah Desa Ngembat dan Desa Gumeng di Kecamatan Gondang memiliki kontur perbukitan dan kawasan hutan yang luas. Dalam strategi pertahanan modern, kawasan seperti ini sangat ideal untuk fasilitas rahasia. Gunung memberikan perlindungan alami yang luar biasa, sulit dipantau, sulit dihancurkan, dan jauh lebih mudah disamarkan dari pengawasan udara maupun satelit. Inilah alasan kenapa banyak negara menempatkan fasilitas strategis mereka di bawah gunung. Iran melakukannya, Cina juga sama. Korea Utara bahkan terkenal memiliki jaringan fasilitas militer tersembunyi di pegunungan mereka. Karena gunung bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga tameng alami terhadap serangan presisi modern. Dan yang membuat proyek di Mojokerto semakin menarik adalah keterlibatan perhutani. Karena kawasan hutan negara punya beberapa keuntungan besar untuk pembangunan fasilitas strategis. Lahannya luas, aksesnya terbatas, aktivitas pembangunan lebih mudah diamankan dari perhatian publik. Artinya, kalau proyek ini memang serius untuk kepentingan pertahanan nasional, kemungkinan besar publik tidak akan pernah tahu bentuk final maupun kapasitas sebenarnya. Dan justru disitulah kekuatan utama sebuah bunker pertahanan. Semakin misterius keberadaannya, semakin tinggi nilai strategisnya. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang akan disimpan di dalam bunker tersebut? Tentu sampai hari ini belum ada jawaban resmi, dan memang seharusnya begitu. Karena fasilitas militer strategis memang tidak dibangun untuk dipamerkan ke publik. Tetapi kalau dianalisis dari kebutuhan pertahanan Indonesia ke depan, ada beberapa kemungkinan besar. Pertama, penyimpanan rudal strategis. Indonesia saat ini mulai bergerak menuju sistem pertahanan berbasis rudal dan pertahanan udara modern. Artinya, kebutuhan tempat penyimpanan aman akan menjadi sangat penting. Karena dalam perang modern, gudang rudal selalu menjadi target utama. Kemungkinan kedua adalah bunker logistik alutsista. Mulai dari amunisi, drone, kendaraan tempur, hingga pusat distribusi perang. Karena perang bukan hanya soal siapa paling kuat menyerang, tetapi siapa yang logistiknya mampu bertahan paling lama. Dan kemungkinan ketiga ini yang paling menarik, shelter aset udara strategis. Karena ancaman terhadap pangkalan udara sekarang semakin mengerikan.
Drone murah saja mampu menghancurkan pesawat bernilai ratusan juta dolar. Belum lagi rudal jelajah dan serangan presisi jarak jauh yang bisa menghantam pangkalan kapan saja. Artinya Indonesia mau tidak mau harus mulai memikirkan bagaimana menjaga aset udaranya tetap hidup saat perang terjadi. Dan bunker bisa menjadi salah satu solusi paling realistis. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terbesar. Apakah Indonesia mulai meniru strategi pertahanan bawah tanah seperti Iran? Jawabannya mungkin bukan meniru secara langsung gitu, tetapi belajar dari realita perang modern. Karena perang hari ini menunjukkan satu fakta penting. Aset militer yang berada di ruang terbuka semakin rentan dihancurkan. Dan negara-negara yang mampu menyembunyikan kekuatannya justru jauh lebih sulit ditekan. Iran memahami hal ini sejak lama. Mereka membangun fasilitas bawah tanah bukan untuk dipamerkan atau tetapi untuk memastikan rudal dan aset strategis mereka tetap bisa digunakan, bahkan setelah gelombang serangan besar terjadi. Dan sekarang konsep seperti ini mulai dipelajari banyak negara, karena deterrence hari ini bukan hanya soal jumlah senjata, tetapi soal kemampuan bertahan setelah diserang. Indonesia sendiri sebenarnya punya keuntungan geografis luar biasa, pegunungan, hutan, lembah, dan ribuan pulau yang tersebar luas. Semua itu sangat cocok untuk konsep pertahanan tersembunyi. Bayangkan kalau suatu hari Indonesia memiliki jaringan bunker pertahanan di berbagai wilayah strategis. Musuh akan kesulitan menentukan target prioritas, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gunung-gunung itu. Dan kondisi seperti inilah yang menciptakan efek gentar. Dan inilah inti terbesar dari semuanya. Kemungkinan besar TNI mulai bergerak menuju konsep survivability, bukan sekadar membeli alutsista, tetapi memastikan alutsista itu tetap hidup saat perang terjadi. Karena percuma punya jet tempur modern kalau hancur sebelum sempat lepas landas. Percuma punya rudal canggih kalau gudangnya langsung dihantam di menit pertama perang. Perang modern menuntut daya tahan, menuntut kemampuan bertahan menghadapi gelombang serangan awal, dan bunker pertahanan hadir untuk menjawab ancaman itu. Ini bukan proyek simbolis, bukan proyek pencitraan, tetapi bagian dari skenario menghadapi kemungkinan terburuk ketika langit Indonesia tidak lagi aman. Dan mungkin, di balik pegunungan Mojokerto yang hari ini terlihat tenang, Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar dibuka ke publik. Sebuah fasilitas yang nilainya mungkin baru akan dipahami saat krisis besar benar-benar datang. Karena bunker pertahanan memang tidak dibuat untuk dipamerkan. Ia dibuat untuk memastikan kekuatan negara tetap hidup. Bahkan saat perang modern paling brutal sekalipun terjadi. Dan kalau pembangunan ini benar-benar menjadi bagian dari transformasi pertahanan Indonesia, maka diam-diam Indonesia bukan hanya sedang membeli kekuatan militer, tetapi sedang membangun kemampuan untuk tetap bertahan hidup di era perang modern.